Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, buat teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membahas tentang cara atau pemasteran burung murai batu yang benar. Nah, di sini sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman semua jika bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih pemasteran burung murai batu yang benar. Karena terkadang burung murai batu itu ada yang bisa membawakan isiannya itu berbeda-beda. Setiap burung itu berbeda-beda, kita tidak bisa memaksakan. Seperti kita pengen misalkan burung murai batu kita suara cililin. Kalau misalkan dia tidak bisa membawakan, itu buat apa? Capek-capek aja kita memasterinya. Makanya kita harus melihat dulu, hari per hari kita harus lihat kalau misalkan masih proses pemasteran. Memang burung murai batu ini cerdas-cerdas, tetapi setiap burung itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda cara dia ingin ya teman-teman semua dalam ingin misalkan dia mau membawakan apa. Seperti kayak kita juga penyanyi teman-teman semua, ada yang bagus dia mengeluarkan pop, ada yang bagus mengeluarkan dangdut, ada yang bagus mengeluarkan rock, tetapi tidak bisa dangdut, tidak bisa ini. Nah, seperti itu burung murai batu juga seperti itu. Makanya cara pemasteran teman-teman semua, kita mempunyai misalkan mau masterinya kenari duluan, kita bisa masterin kenari. Kita masterin selama 1 minggu atau maksimal 2 minggu. Kita lihat perkembangannya, apakah dia bisa membawakan suara kenari. Pasti kalau misalkan dia bisa membawakan selama 2 minggu kita masterin full suara kenari, itu kedengaran, pasti dia akan ngeriwik, suara-suara kecil. Apalagi kalau bagus lagi kalau misalkan ngeplong, walaupun suara kenarinya itu patah-patah, itu dia udah bisa membawakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita masterin 2 minggu selanjutnya, kita masterin cililin misalnya, selama 2 minggu kita tidak pernah dengar cililin, gak pernah dengar suara dia ngeriwik pun, apalagi ngeplong, berarti dia belum bagus untuk menangkap suara cililin. Makanya kita ganti lagi, kita ganti terus menerus seperti itu ya teman-teman semua. Jadi apa yang burung murai batu itu bisa bawakan. Nah, kalau misalkan selama 2 minggu kita ganti seperti itu, full kita masterin kenari, dia bisa membawakan, nanti kita kenari, habis itu ganti apalagi masteran dan sebagainya. Dan melihat burung murai batu ini sudah menangkap isian, kita dengarkan saja. Kalau misalkan udah ngeriwik, itu bisa kita ganti. Walaupun baru 1 minggu dia udah ngeriwik tuntas nih, bisa kita ganti. Misalkan ganti suara kapas tembak, dia udah ngeriwik suara kapas tembak, bisa kita ganti misalkan jenggot dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau misalkan udah ngeriwik, berarti dia sudah terbiasa, dia sudah bisa membawakan itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan itu baru kita gabung, dia udah bisa membawa kenari, bisa membawakan jenggot, bisa membawakan kapas tembak. Nah, nanti setelah itu kita ingatkan lagi, kita masterin supaya dia ingat lagi. Kita masterin misalkan 2 hari kita masterin kenari, 2 hari lanjutnya kapas tembak, 2 lanjutnya jenggot. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat burung murai batu yang masih proses masteran ini, kita harus melihat apakah dia bisa membawakan lagunya itu. Nah, kadang-kadang teman-teman semua, kita ini sebagai penghobi burung murai batu, kepengenan kita misalkan cililin, kita pengen banget suara cililin, tetapi kita masterin terus nggak dikeluarkan burung, percuma. Nah, kalau misalkan masteran ataupun isikan itu tergantung dari burung masing-masing ya teman-teman, burung murai batunya. Kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Apalagi yang saya bilang tadi,
Setiap burung itu berbeda-beda. Ada yang bisa suara kenari, ada yang bisa cililin, ada tembakan-tembakan andalan. Setiap burung itu berbeda-beda macam isian. Walaupun burung murai batu ini cepat menangkap, ada juga yang tidak bisa dia tangkap. Nah, seperti itulah teman-teman semua. Kadang-kadang ada yang bertanya, burung murai batunya ini full dimasterin, tetapi kok tidak pernah keluar isian, keluar di gantangan. Nah, kadang-kadang kasus seperti itu karena burung murai batunya ini tidak bisa membawakan lagu itu. Kita paksakan. Kasihan juga, kita udah capek memasterin, udah lama, tapi dia tidak bisa mengeluarkan, percuma. Makanya kita harus memantau dia. Saya sarankan kalau masih proses ini kita pantau dia, apakah dia bisa mengeluarkan atau tidak. Bisa dilihat dari dia ngeriwiknya. Nah, kalau misalkan dia sudah ada ngeriwiknya, tetapi kalau misalkan dia ngeplong belum ada keluar isiannya, berarti emosinya masih kurang, teman-teman semua. Kalau masih ngeriwik dia suara kenari terus. Nah, bagaimana kalau misalkan supaya dia ngeplong, kita harus naikkan birahi sama emosinya. Karena burung mau mengeluarkan kenari ngeplong, nanti itu dia harus mempunyai emosi. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita pemasteran burung murai batu yang benar. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.